Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Bandiono. Saat ini diberi amanah untuk bertugas sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 99 tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi perubahan saya yang berjudul penyusunan usulan revisi KMA remunerasi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi dan kesejahteraan pegawai. Paparan ini saya susun sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan manajemen sumber daya manusia, penguatan tata kelola badan layanan umum, dan sekaligus mendukung pencapaian standar keselamatan penerbangan nasional yang tentunya menjadi mandat utama Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Latar belakang dari aksi perubahan ini adalah kebutuhan untuk menyesuaikan sistem remunerasi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dengan perkembangan organisasi dan beban kerja yang terus meningkat. Dalam 7 tahun terakhir, BPKFP mencatat kenaikan kinerja yang signifikan. Tren PNBP meningkat secara konsisten, bahkan mencapai 215,9 miliar pada tahun 2022. Capaian ini mencerminkan tingginya permintaan layanan kalibrasi dan meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap kualitas layanan yang diberikan. Namun, di balik capaian tersebut terdapat masalah yang mendasar, yaitu struktur remunerasi BPKFP masih mengacu pada KMK nomor 562 tahun 2017 dan belum pernah disesuaikan sampai dengan saat ini, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara tuntutan operasional dan penghargaan yang diterima pegawai. Kondisi ini berdampak pada tingginya turnover ataupun pengunduran diri pegawai profesional. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2025 tercatat 18 pilot dan teknisi yang mengundurkan diri. Kesenjangan take home pay yang mencapai 50 sampai dengan 70% di bawah standar industri swasta semakin memperlemah daya saing SDM BPKFP. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi BLU pada tahun 2021 serta kebijakan penyederhanaan peta jabatan melalui KM 143 tahun 2024 semakin menegaskan perlunya revisi struktur remunerasi agar tetap selaras dengan kebutuhan organisasi dan regulasi nasional. Karena itu, diperlukan aksi perubahan berupa penyusunan usulan revisi KMK remunerasi sebagai langkah strategis untuk menjaga mutu layanan kalibrasi, memperkuat retensi pegawai dan memastikan keselamatan penerbangan nasional tetap terjaga pada standar tertinggi. Untuk rangkaian kegiatan pada pelaksanaan aksi perubahan dimulai dengan pembentukan tim efektif aksi perubahan yang bertugas memastikan seluruh proses berjalan sistematis, terarah, dan berbasis data. Kolaborasi lintas unit menjadi kekuatan utama dalam menyiapkan usulan remunerasi yang akurat dan komprehensif. Dan tahapan selanjutnya adalah penyusunan dokumen usulan revisi KMK remunerasi disertai rangkaian koordinasi internal dan juga eksternal. Koordinasi internal dilaksanakan bersama internal Kementerian Perhubungan. Pembahas mencakup penyesuaian regulasi, kelengkapan data dukung, dan kesiapan organisasi menghadapi implementasi skema remunerasi yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi eksternal, yaitu bersama Kementerian Keuangan,
khususnya pada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. Dalam pertemuan ini dilakukan penelaahan struktur remunerasi, kemudian validasi data beban kerja, serta penyusunan rekomendasi agar usulan BPKFP memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun substantif. Setelah seluruh dokumen dinyatakan semuanya lengkap, kemudian BPKFP menyampaikan surat resmi usulan revisi remunerasi kepada PPK BLU Kementerian Keuangan. Seluruh berkas pendukung juga diunggah ataupun diupload melalui aplikasi BIOS sebagai bagian dari mekanisme resmi pengajuan perubahan remunerasi BLU. Melalui rangkaian kegiatan yang sistematis, kolaboratif, dan berbasis regulasi ini, penyusunan usulan revisi KMK remunerasi BPKFP semakin matang, dan langkah ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan struktur remunerasi yang lebih adil, kompetitif, dan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan kalibrasi demi keselamatan penerbangan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sohaib Al-Rahman, Ketua Dewan Pengawas BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas penyusulan usulan revisi KMK terkait dengan remunerisasi di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kinerja organisasi dan kesejahteraan pegawai. Upaya ini kami dukung dari Dewan Pengawas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Kami dukung sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Namun juga perlu ada pengawasan lanjutan. Apabila nanti remun ini sudah dinaikkan, maka kinerja harus juga ditingkatkan. Itu nanti dilihat dari capaian-capaian, baik itu capaian keselamatan, capaian pendapatan, capaian kinerja yang lain. Karena juga BPKFP ini organisasi yang harus siap diaudit oleh eksternal, baik itu dari BPK, dari Inspektorat Jenderal, dari Kantor Akuntan Publik, dan ini menjadi ranah publik untuk bisa menilai. Demikian, semangat. Semoga aksi perubahan ini membawa manfaat untuk kita semua, wabil khusus buat peserta yang sedang melaksanakan tugas aksi perubahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga proses usulan revisi remunerasi ini dapat segera direalisasikan guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan memastikan BPKFP tetap mampu memberikan kontribusi terbaik bagi sektor transportasi udara di Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh tim efektif aksi perubahan, kepada mentor, coach, dan kepada seluruh stakeholder yang telah berperan aktif dalam proses ini. Tentunya sinergi yang terbangun menjadi dasar penting bagi keberlanjutan peningkatan kinerja organisasi. Dalam penyusunan revisi KMK remunerasi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan bukan hanya sekedar penyusunan dokumen, akan tetapi merupakan langkah strategis untuk menguatkan tata kelola SDM, menjaga profesionalisme pegawai, meningkatkan kualitas layanan kalibrasi, memenuhi tuntutan regulasi nasional, dan yang terakhir memastikan keselamatan penerbangan Indonesia tetap pada standar yang tinggi. Melalui aksi perubahan ini, saya berharap Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dapat terus berkembang sebagai institusi teknis yang modern, kompetitif, dan mampu memberikan layanan terbaik bagi keselamatan penerbangan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.